Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di pertemuan hari ini, yaitu di mata pelajaran PJOK ya. Untuk kelas 12 MIPA 1 pagi ini, 12 MIPA 1 ya. Pagi ini semuanya hadir. Ya, baik. Untuk bab 5 terkait tentang aktivitas kebugaran jasmani, yaitu tujuan pembelajarannya yang pertama memahami hakikat kebugaran jasmani, kemudian yang kedua memahami dan mempraktekkan bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani, dan yang ketiga mengolah dan menginterpretasikan hasil tes dan pengukuran kebugaran jasmani. Hakikat kebugaran jasmani, ini program latihan kebugaran jasmani perlu direncanakan secara sistematis. Tujuannya adalah meningkatkan kesegaran jasmani dan kemampuan ergo sistem tubuh ya. Dan perlu kalian ketahui, definisi dari kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh atau fisik untuk melakukan aktivitas dalam jangka waktu yang lama dan tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Nah, manfaat kebugaran jasmani ini antara lain makin tinggi tingkat kesegaran jasmani seseorang, makin tinggi pula kemampuan kerja fisiknya. Dengan kata lain, hasil kerjanya kian produktif jika kebugaran jasmani kian meningkat. Kemudian fungsi tes kebugaran jasmani, yang pertama mengukur kemampuan fisik peserta didik, yang kedua menentukan status kondisi fisik peserta didik, yang ketiga yaitu menilai kemampuan fisik peserta didik sebagai salah satu tujuan pengajaran pendidikan jasmani, sebagai bahan untuk memberikan bimbingan dalam meningkatkan kebugaran jasmani, dan yang terakhir adalah sebagai salah satu bahan masukan dalam memberikan nilai pelajaran pendidikan jasmani. Adapun bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani, yang pertama yaitu program latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan. Dalam proses pengukuran dibutuhkan alat ukur. Dengan alat ini akan didapat data yang merupakan hasil pengukuran. Ciri khas dari pengukuran adalah adanya hasil yang terbentuk angka atau skor dari hasil ini dapat diolah secara sistematik. Nah, tes kekuatan otot. Nah, ini yang pertama hand dynamometer. Tujuannya untuk mengukur komponen kekuatan otot lengan. Nah, alat yang digunakan adalah hand dynamometer. Yang kedua, back dynamometer. Tujuannya mengukur komponen kekuatan otot punggung. Alatnya yaitu back dynamometer. Kemudian tes dava tahan otot. Nah, contohnya adalah pull up. Tujuannya adalah untuk mengukur komponen daya tahan dinamis lokal otot fleksor lengan. Nah, alat yang digunakan adalah palang tunggal. Kemudian yang kedua, push up. Tujuan push up adalah mengukur komponen daya tahan dinamis lokal otot ekstensor lengan. Nah, alatnya ini bisa dengan menggunakan bidang yang datar seperti lantai. Kemudian yang ketiga, sit up. Tujuannya adalah mengukur komponen daya tahan lokal otot perut. Nah, alat yang digunakan adalah matras. Kemudian tes daya tahan aerobik, daya tahan jantung dan paru-paru. Tujuannya adalah untuk mengukur komponen daya tahan kardiovaskuler. Alat yang digunakan adalah stopwatch, fluid, balok kecil dengan ukuran 4x4 cm dan lintasan atau tracks. Bentuknya adalah lari ya. Bentuk latihannya adalah lari. Berikutnya adalah tes kelentukan. Tujuannya yaitu mengukur komponen fleksibilitas atau kelentukan. Alat yang digunakan adalah pita ukuran, matras, dan alat pengukur fleksibilitas atau flexometer. Nah, berikutnya adalah yang kelima, tes komposisi tubuh. Tujuannya mengukur kelincahan dan koordinasi. Alat yang digunakan adalah stopwatch bidang datar selebar maksimal 15 meter. Berikutnya adalah program latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan. Pengertian latihan sirkuit. Nah, ini bentuk-bentuk latihan sirkuit adalah kombinasi dari semua unsur fisik. Contohnya naik turun tangga, lari ke samping, ke belakang, melempar bola, memukul bola dengan raket, melompat, berbagai bentuk latihan, beban, dan sebagainya. Cara melakukan sirkuit. Yang pertama, dalam suatu daerah atau area tertentu ditentukan beberapa pos. Misalnya 10 pos. Yang kedua, di setiap pos atlet diharuskan melakukan suatu bentuk latihan tertentu. Dan yang ketiga, bentuk latihan biasanya merupakan latihan-latihan kondisi fisik seperti kekuatan, kecepatan, kelincahan, daya tahan, dan sebagainya. Part latihan dapat dilakukan tanpa atau dengan menggunakan bobot beban. Yang kelima, bentuk-bentuk latihan pada setiap pos adalah lari zigzag, pull up, lempar, medicine, squat jump,
naik turun tambang, Prescott Strass, rowing, dan lari 200 meter secepatnya. Langkah latihan sirkuit. Yang pertama, persiapkan lapangan dan alat-alat yang akan digunakan untuk latihan sirkuit. Yang kedua, setiap peserta didik diminta mencoba untuk melakukan setiap bentuk latihan tersebut di setiap pos. Yang ketiga, lakukan latihan sirkuit dengan berusaha dengan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan latihan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kemudian yang keempat, jika selesai melakukan latihan, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan latihan tersebut dicatat dengan teliti hingga per 10 detik. Dan yang kelima, ini atas dasar initial trial time. Kemudian ditetapkan suatu target waktu yang waktu sasarannya harus dicapainya kelak. Adapun pelaksanaan latihan sirkuit, yang pertama cara pengaturan pos latihan. Misalkan pos 1 lari zigzag, di lapangan ditaruh 10 bola medisin atau kursi-kursi, 5 di kiri dan 5 di kanan berjarak 4 meter antara setiap bola. Kemudian di pos 2 chest pass dengan menggunakan bola basket sebanyak 20 kali. Lakukan passing ya dengan menggunakan chest pass sebanyak 20 kali. Dan yang ketiga di pos ketiga ini melakukan gerakan sit up 10 kali dengan beban 2 kg di belakang leher. Di pos yang keempat ini bisa dengan latihan wall bouncing dengan bola medisin sebanyak 10 lemparan. Di pos 5 latihannya adalah squat jump, beban ditaruh di atas pundak kemudian lompat-lompat dengan kedua kaki sejauh 10 meter. Latihannya press 10 kali, berat beban kira-kira 20 kg. Jadi angkat beban ya 10 kali. Nah, di pos yang ke-8 yaitu dengan menendang bola ke tembok 10 kali dengan kaki kiri dan kaki kanan. Di pos 9 bisa melakukan latihan rowing 10 kali dengan berat beban 20 kg. Dan di pos terakhir yaitu 10 lari 400 meter secepatnya. Demikian materi tentang kebugaran ya. Jadi yang perlu diingat adalah yang pertama adalah definisi dari kebugaran itu sendiri, kemudian unsur-unsur kebugaran, kemudian bentuk latihan dan alat yang digunakan, dan juga bagaimana cara melakukan sirkuit training. Ya, baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Bapak cukupkan materinya sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi nanti di praktek berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.